Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu yang boleh kami terima pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan boleh menikmati hari yang baru, boleh menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini dari Yudas pasal 1 ayat 20 sampai 23, kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Saling Menjaga. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saling mengasihi disebutkan sebagai perintah di dalam Alkitab. Artinya, saling mengasihi bukanlah pilihan dalam hidup kita. Mengasihi bukan juga sesuatu yang hanya kita lakukan hanya jika kita merasa suka, tetapi mengasihi adalah keharusan. Mengasihi harus menjadi tanggung jawab dan menjadi tanggapan yang disengaja terhadap orang lain. Tidak sedikit dari kita yang sulit melakukannya karena kita menganggap kasih sebagai perasaan. Tetapi kasih yang Yesus bicarakan di sini adalah keputusan untuk mau mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Yudas ditulis sebagai respon terhadap sebuah persoalan genting di jemaat, yaitu adanya ajaran sesat. Ada orang-orang tertentu yang menyusup ke dalam jemaat dan menyalahgunakan kasih karunia Allah demi kesenangan sendiri. Dalam istilah teologi, ajaran mereka disebut antinomianisme atau anti hukum. Kelompok antinomian memahami kebebasan Kristiani secara keliru dan memakainya demi kenikmatan duniawi, uang, makanan, dan pelampiasan nafsu. Tidak di bawah tuntutan Taurat diidentikan dengan izin untuk berbuat dosa semaunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nas yang kita baca, Yudas juga meminta jemaat untuk menjaga saudaranya yang lain. Jemaat harus menolong mereka yang belum memiliki pendirian iman yang teguh agar tidak terjerumus kepada kefasikan. Itu harus dilakukan secara konsisten. Kedua pesan itu tidak hanya untuk menjadi jemaat asuhannya Yudas. Keduanya relevan bagi kita saat ini. Kita harus mempertahankan iman kita dengan terus melandaskannya pada kebenaran firman Tuhan. Selain itu, kita harus menjadi penjaga saudara kita. Setiap kita adalah bagian tubuh Kristus. Kita saling terikat dengan orang percaya lainnya. Oleh karena itu, kita bertanggung jawab untuk mengingatkan mereka agar tidak menyangkal Kristus. Kita juga perlu mendorong mereka untuk mencerminkan hidup yang sesuai firman Tuhan. Kita perlu melatih diri untuk mengasihi mereka yang bebal. Kita harus sabar untuk menuntun mereka agar hidup sesuai kebenaran. Dengan menjaga sesama saudara, kita menjaga diri sendiri. Ketika kita secara konsisten menghidupi kebenaran, kita juga menuntun saudara yang lain untuk menghidupi kebenaran. Mari kita saling menjaga supaya kita boleh saling mengasihi, saling merangkul untuk taat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah sampai kepada kami pagi hari ini, mengajak kami Tuhan untuk memelihara persatuan, memelihara
kasih dengan sesama. Tolong kami Tuhan supaya kami juga boleh menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.